Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 PJOK kelas 12 PIIS yang beranggotakan Angelika, Jonathan, Rivaldi, Teresia, Yosafat, dan juga Zevania. Pada kesempatan kali ini, kami akan membuat video mengenai sosialisasi kebugaran jasmani. Singkatnya, kebugaran jasmani itu adalah kemampuan seseorang untuk tetap bisa menghadapi beban fisik yang dihadapi tanpa merasakan kelelahan yang berarti. Komponen utama yang dibahas pada video kali ini yaitu berolahraga, pola makan yang sehat, dan juga beristirahat. Mau tahu lebih lanjut? Yuk simak video berikut ini. Seperti yang kita ketahui, dunia kita saat ini sedang dilanda oleh pandemi COVID-19. Hal ini membuat kesehatan menjadi salah satu hal yang sangat berharga untuk manusia saat ini. Kita harus menjaga kesehatan demi bisa bertahan hidup. Salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan yaitu dengan berolahraga. Menurut Pak Ali, dengan kita bisa berolahraga itu bisa meningkatkan kesehatan dan membuat kita lebih bugar, sehingga daya tahan tubuh kita lebih meningkat untuk mengurangi resiko tertular COVID-19 ini. Bahkan WHO sendiri atau Organisasi Kesehatan Dunia sampai mengampanyekan hashtag Healthy at Home atau sehat di rumah untuk mengajak masyarakat agar tetap berolahraga biarpun dalam keadaan PPKM ataupun adanya pembatasan-pembatasan ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk bisa melakukan olahraga ini biarpun kita tidak bisa pergi keluar ataupun adanya pembatasan yang dilakukan pemerintah guna untuk mengurangi risiko tertular virus COVID-19 ini? Sebenarnya kita harus tahu dulu bahwa olahraga atau aktivitas fisik ini itu ada yang ringan, ada yang sedang, hingga ada yang berat. Salah satu hal yang bisa kita lakukan berupa aktivitas ringan yaitu seperti belajar, berjalan, intinya yang mengeluarkan gerakan atau mengeluarkan energi. Nah, kalau yang sedang itu bisa seperti bersepeda, berlari, dan hingga yang berat seperti olahraga tenis meja, pencak silat, dan lain sebagainya. Beberapa aktivitas olahraga di rumah yang bisa kita lakukan seperti ada yoga, ada aerobik, dan masih banyak lagi. Jadi intinya, biarpun kita tahu di tengah kondisi ini banyak aktivitas kita yang dibatasi, kita harus menyadari bahwa kesehatan itu menjadi hal yang sangat penting. Dan salah satu cara untuk mewujudkannya ialah dengan melakukan olahraga. Nah, selanjutnya ternyata selain olahraga dan aktivitas fisik lain, menjaga pola dan kebiasaan makan itu ternyata sangat penting untuk teman-teman. Karena seperti yang kita ketahui kan kalau di masa pandemi ini banyak aktivitas kita dibatasi, aktivitas kita berubah drastis.
Nah, kadang ini membuat pola makan kita, kebiasaan makan kita yang cukup berantakan juga. Padahal sebenarnya mengonsumsi makanan yang tepat di waktu yang tepat itu sangat penting untuk sistem pencernaan kita. Nah, jadi kami di sini akan memberi penjelasan yang singkat dan padat tentang bagaimana pola makan yang dianjurkan untuk kita. Yang pertama, dari pukul 4 pagi sampai pukul 12 siang, di sini ternyata lambung kita itu lagi bekerja dengan baik loh. Jadi, makanan yang dianjurkan untuk kita konsumsi di jam ini adalah makanan-makanan yang berserat. Jadi kayak buah-buah yang kandungan seratnya banyak dan lain sebagainya. Selanjutnya dari pukul 12 siang lewat hingga pukul 8 malam, di sini kan kita wajarnya lagi melakukan aktivitas ya, mulai dari ringan, sedang, hingga yang berat. Jadi di sini dianjurkan kita konsumsi makanan-makanan yang bergizi agar biarpun kita mengeluarkan banyak energi kita bisa masuk ulang lagi gitu. Jadi bisa berimbang sehingga tidak menyebabkan risiko-risiko yang merugikan ke depannya. Nah, selanjutnya dari pukul 8 malam lewat sampai 3:59 subuh, di sini waktu bagi sistem pencernaan kita bekerja. Jadi apapun yang kita konsumsi di siang tadi, di sini adalah waktu untuk dicernanya makanan-makanan tersebut. Maka di waktu-waktu ini dianjurkan agar kita tidak usah mengonsumsi makanan-makanan berat ataupun cemilan-cemilan yang setidaknya mengandung lemak tinggi ataupun yang sekiranya bisa buat kita jadi kayak berlebih gitu. Maka kita harus paham di jam mana kita tepatnya untuk makan makanan tertentu. Sebagian orang membersihkan rumah merupakan salah satu aktivitas wajib untuk setiap hari. Terutama sama pandemi ini, kebanyakan aktivitas sehari-hari kita itu kita lakukan di dalam rumah. Kegiatan ini dilakukan tentunya untuk menjaga rumah kita itu tetap bersih, rapi, dan juga nyaman untuk baik. Lebih dari sekedar rutinitas harian, kegiatan bersih-bersih rumah ternyata memiliki beragam manfaat yang bisa kita dapatkan. Tempat bersih-bersih rumah yang dilakukan sebagai keseharian dapat membantu kita bergerak banyak dan lebih aktif. Hal ini tentu dapat meningkatkan karena itu ternyata manfaat bersih rumah juga baik untuk kesehatan kita, karena dengan bersih rumah dapat membantu suasana kita menjadi lebih baik. Samping itu, rumah atau ruangan yang bersih dan rapi juga dapat meningkatkan kemampuan otak, fokus, guna mencapai kerja dan dalam. Jam tidur yang cukup dibutuhkan oleh setiap orang. Tidur yang cukup bagi orang dewasa itu sekarang sampai 8 jam. Jika kita bisa melakukan tidur yang cukup secara terus, maka dapat dipastikan kalau kualitas tidur kita juga menjadi lebih baik karena kita dapat tidur dengan lelap. Istirahat yang cukup merupakan kunci supaya mendapatkan tubuh, jiwa, dan pikiran yang sehat. Oleh karena itu, bagi kita yang suka begadang, sebaiknya begadang itu dikurangi. Selain memenuhi waktu istirahat yang cukup, kita juga perlu tidur dan bangun secara teratur. Yang lain,
Setiap hari kita harus mengusahakan tidur dan bangun di waktu dan jam yang sudah ditentukan. Hal ini perlu dilakukan secara teratur karena tubuh jadi tahu cara jam kerjanya, kapan harus berhenti melakukan aktivitas dan tidur, setelah kapan harus memulai aktivitas, seperti mengerjakan pekerjaan atau tugas, olahraga, dan berbagai tugas lainnya. Untuk kita yang tidak membuat jam tidur secara teratur, kita tidak perlu khawatir karena pada dasarnya setiap orang itu mempunyai jam biologis yang dapat beritahu kapan waktu dan kapan harus bangun. Kalau kita tidak nyaman menggunakan waktu biologis dan medis, maka kita memerlukan suatu penyesuaian waktu tidur dan membentuk suatu pola hidup baru. Itu memerlukan suatu penyesuaian dan penyesuaian ini tidak selalu mudah, makanya dan juga kenyataan itu tubuh agar kita dapat menjalankannya dengan konsisten dan pada akhirnya juga nanti akan memberikan dampak yang baik untuk tubuh kita sendiri. Nah, itu dia komponen-komponen utama yang dilakukan untuk menjaga kebugaran jasmani, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Walaupun kita hanya di rumah saja, tidak menutup kemungkinan bagi kita untuk melakukan aktivitas kebugaran jasmani untuk menghidupi pola hidup yang sehat. Sekian video dari kami, ayo terapkan pola hidup sehat dengan melakukan aktivitas kebugaran jasmani. Terima kasih.